Terima kasih Pak Eko yang selalu baik hati memimpin Komisi 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6. Di sini ada Pak Eko dan Prof. Nurdin, anggota Komisi 6, rekan-rekan, dan tentunya yang kami hormati pula Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Perdagangan bersama seluruh jajaran dan Kepala BPKN yang insya Allah dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, Pak Menteri, 2 hari lalu kami sudah rapat dengan Bu Wamen mengenai anggaran, Pak. Seluruh Komisi 6 sepakat untuk menambahkan anggaran, namun ada beberapa catatan, Pak, mengenai revitalisasi pasar yang hari ini sudah dipresentasikan oleh Pak Menteri yang kami apresiasi juga, Pak. Yang kedua, Pak, kami juga mengapresiasi atas hasil negosiasi dengan Amerika Serikat, Presiden Trump, yang dari 32% menjadi 19% itu sebuah terobosan dan kerja baik, Pak. Dan saya yakin Kementerian Perdagangan terlibat besar dalam negosiasi itu. Namun saya ada pertanyaan, Pak. Di dalam hasil negosiasi itu, kan impor Amerika ke Indonesia kan 0%, Pak. Otomatis ini kan pasti banyak banjir barang Amerika masuk ke Indonesia, Pak. Dan yang saya takuti nanti pangan banyak masuk ke Indonesia dengan tarif yang 0%, Pak. Pertanyaan saya ini, Pak, apakah ini nggak tidak kontradiksi dengan semangat Pak Presiden untuk swasembada pangan, Pak? Tolong dijawab, Pak, mengenai ini, Pak. Karena saya benar-benar berpikiran, Pak, apakah ini nggak kontradiksi dengan swasembada pangan yang akan kita canangkan dari Presiden Prabowo? Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, hari ini atau beberapa hari yang lalu saya membaca berita, Pak, mengenai kasus beras oplosan, Pak. Dan harganya tinggi sekali, Pak. Ini benar-benar menyentuh dan saya mendapatkan komentar-komentar dari konstituen saya, Pak Menteri, bahwa ini sangat merugikan masyarakat Indonesia, Pak. Kementerian Mentan mendapatkan sidak 80% dari sidak itu beras oplosan semua, Pak. 212 perusahaan diperiksa oleh polisi, perusahaan beras, Pak. Dan Pak Mentan juga memberikan angka 10 tahun terakhir, itu kerugian negara bisa 1.000 triliun, Pak, atas terjadian oplosan ini. Pertanyaan saya gini, Pak. Bagaimana pengawasan dari Kementerian Perdagangan, Pak? Ini kok bisa terjadi seperti ini? Artinya jangan-jangan, Pak Menteri, ini ada kartel, Pak, di jalur distribusi dan grosir ini, Pak. Kok bisa ada oplosan seperti ini? Ini bagaimana, Pak, pengawasan dari Kementerian Perdagangan? Karena kenapa, Pak, saya pertanyakan ini? Karena ini dampaknya ke rakyat, Pak. Mana ada orang Indonesia yang tidak makan nasi, Pak? Semua makan nasi, Pak. Nah, ini kalau misalnya oplosan begini, terus dampaknya nih saya juga ada list juga nih, Pak. Dampak eh, dari beras oplosan, Pak. Ini kerusakan hati, ginjal, zat kimia atau bahan tambahan berbahaya, gangguan pencernaan dan seterusnya dan seterusnya, Pak. Bagaimana ini kalau bisa terjadi di rakyat kita, Pak? Ini pengawasan dari Kementerian Perdagangan gimana, Pak? Tolong dijelaskan, Pak. Lalu selanjutnya, Pak, Pak Menteri, ini mengenai Permendak 8, Pak. Saya udah berapa kali, Pak, rapat di sini bersama Pak Dirjen waktu itu, Dirjen Daglu. Saya minta update-nya atau perkembangan dari Permendak 8 nih, Pak. Kan ini yang lagi dirubah, Pak. Bahkan mau dijadikan permendaknya ada beberapa permendak katanya gitu. Ini sampai hari ini saya belum pernah dapat uh, update, Pak, dari Permendak 8 ini. Kenapa saya tanyakan ini, Pak? Karena ini efeknya ke industri lokal kita, Pak. Kita punya beberapa mitra yang sudah komplain mengenai barang import yang sangat murah yang bisa menghancurkan industri lokal, Pak. Nah, ini saya ingin sekali, Pak, mendapatkan perkembangan atas Permendak 8 ini. Supaya gimana caranya kita bisa melindungi industri dalam negeri, Pak. Dan yang terakhir, Pak Menteri, berkali-kali saya juga ingin memberikan saran dan pendapat mengenai impor ilegal, Pak. Satgas impor ilegal ini juga harus terus berjalan
terus diberantas Pak impor ilegal karena ini juga menghancurkan industri dalam negeri kita Pak Menteri. Jadi dari beberapa catatan itu mohon Pak Menteri jadikan ini permintaan saya yang terakhir Pak atas atas update-update atau permintaan-permintaan saya mengenai update Permendak 8 illegal import gitu, jangan sampai nanti saya terus tidak mendapatkan update terus ada RDP lagi atau rakar lagi saya menanyakan hal yang sama Pak. Gitu Pak Menteri ya. Saya rasa cukup dari saya Pak Menteri, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.